begitu cepatnya kalian pergi meninggalkan Mama. Seakan tidak satu pun yang membuat kalian ingat bahwa kita pernah mempunyai hari-hari yang indah. Anti, Mama doakan semoga kamu tenang di sisinya. Doakan semoga kakakmu cepat kembali ke sini. Mama tidak tahu lagi dengan apa lagi Mama harus membendung perasaan kangen Mama terhadap kamu. Mengapa kamu tidak sedikit pun kangen sama Mama, nak? Mengapa tidak sedikit pun kamu ingat Mama? Ayo cepat. Mana sih kamu? Ayo. Pokoknya Papa nggak mau lagi ya. Kamu jaga barang-barang kamu sendiri aja nggak bisa. Kalau kamu begitu terus, Papa nggak akan ngajak kamu berenang lagi. Ngerti kamu ya? Ya, Pak. Ayo. Ada apa sih pulang berenang kok marah-marah? Ini nih masih Tegar. Masa berenang tasnya juga sampai nyebur kok kalau merenang. Jadinya tas sama bajunya kan basah semuanya. Untung aja deket situ ada yang jualan baju sama celana. Kalau enggak dia nggak pulang pakai baju sekarang. Ada-ada aja. Mungkin kamu juga lupa memperhatikan bawaan anak kamu, Vin. Anak sekecil Tegar kan kalau asik berenang bisa lupa. Saya sih perhatiin, Ma. Cuman si Tegarnya aja nih nggak disiplin. Udah sana kamu, mandi lagi ya. Ini bawa nih. Ya. Ma, nanti malam saya mau bicara sama Mama. Bicara apa? Mengenai kehidupan pribadi saya, Ma. Dan saya rasa Mama perlu tahu. Nanti malam, Mama makan malam di rumah kan? Iya. Ya udah nanti sambil makan malam saya akan kasih tahu Mama. Permisi, Ma. Saya mau mandi dulu. Ya. Permisi, Ma. Memangnya dia mau bicara apa? Nggak tahu. Dia cuma bilang mau bicara sama kita. Pasti soal Mas Haris. Kalau dia mau bicara tentang saya berani berdebat sama dia. Enggak. Sepertinya nggak akan bicara itu. Karena dia bilangnya ini urusan pribadi dia. Jadi pasti bukan itu. Selamat malam. Malam. Kelvin, katanya kamu mau bicara, Kelvin. Bicara apa? Sebelumnya saya minta maaf kalau di dalam pembicaraan ini akan menyinggung Bude, Mama. Saya harus membicarakan hal ini karena ini menyangkut kehidupan saya pribadi dan kehidupan anak saya, Tegar. Saya memutuskan untuk menikah lagi, Ma. Saya mengerti kalau Mama sama Bude tidak menyangka kalau saya bisa menemukan pengganti mamanya Tegar secepat ini. Tapi sungguh, Ma, saya melakukan hal ini karena amanat yang diberikan oleh Kinanti untuk bisa segera mendapatkan pengganti ibu untuk Tegar. Selain juga, Tegar juga sudah meminta saya untuk bisa menikah lagi supaya dia bisa mendapatkan ibu. Gitu kan, Tegar? Saya harap Mama sama Bude bisa mengerti. Apa wanita yang kamu pilih sebagai ibunya Tegar itu wanita baik-baik? Kenapa Bude tanyakan hal tersebut? Ya, mengingat masa lalu kamu. Tapi tidak baik Budi ceritakan di sini karena ada anak kecil. Jadi Budi hanya ingatkan kamu. Kalau kamu sampai mengulangi lagi masa lalu kamu, dunia akhirat Budi tidak akan mengizinkan kamu menikah lagi. Dia wanita baik-baik, Bude.
Saat ini dia sedang memimpin perusahaan kecil, namanya Grace. Dia adalah teman kuliah saya dulu. Jadi saya rasa Bude nggak perlu mengungkit masa lalu saya. Tapi Saya mengerti bila Bude ragu kan dengan pilihan saya. Tapi Bude bisa tanyakan sendiri langsung pada Tegar, wanita seperti apa yang saya pilih. Tegar, coba kamu ceritakan bagaimana tentang Tante Grace. Ceritakan tentang apa, Pak? Apa pernah Tante Grace nyakitin kamu? Enggak, Pak. Kamu suka nggak sama Tante Grace? Kamu mau Tante Grace jadi ibu kamu? Tegar, jawab. Kamu mau nggak Tante Grace jadi ibu kamu? Mau, Pak. Tegar, kamu dipaksa ya sama papa kamu ya untuk bilang ya? Iya kan? Enggak, Tegar nggak dipaksa. Bude, saya rasa Bude bisa membuang jauh-jauh kecurigaan Bude. Tegar nggak saya paksa, lagi pula dia akan senang jika dia mempunyai ibu baru. Ma, gimana Ma? Apakah Mama mengizinkan saya atau apa Mama masih keberatan? Apakah perasaan Mama begitu penting buat kamu, Vin? Iya, Ma. Kenapa? Kamu kan bisa saja menikah tanpa izin Mama. Ma, saya udah menganggap Mama sebagai orang tua saya sendiri, Ma. Mama adalah eyang dari putra saya. Dan Mama adalah orang tua dari almarhum istri saya. Jadi saya nggak kepingin nanti pernikahan itu akan menjadi ganjalan di hati Mama. Karena saya sangat menghormati Mama. Begitu juga saya sangat menghormati almarhum istri saya. Tapi kan kembali ke diri saya sendiri, Ma. Saya ini adalah manusia biasa. Saya butuh seseorang untuk bisa berbagi rasa, Ma. Dan saya juga butuh seseorang yang bisa mendampingi saya untuk menjaga Tegar. Saya butuh seorang istri, Ma. Terus terang, Vin. Mama tidak tahu. Mama harus berkata apa. Hanya Mama merasa sepertinya Mama juga akan kehilangan Tegar. Mama nggak akan kehilangan saya dan Tegar, Ma. Mama tidak akan kehilangan. Mama belum kenal Grace. Grace itu seperti Kinanti, Ma. Dia lembut sekali. Mama akan merasa mendapatkan pengganti Kinanti jika Mama sudah mengenal Grace. Gimana, Ma? Mama merestui saya. Kalau memang tekad kamu sudah bulat, Vin, Mama akan merestui kamu. Mama bisa merestui. Hanya satu pesan Mama. Jangan kamu sakiti dia seperti kamu menyakiti anak saya, Kinanti. Jangan ya, Vin. Plang jumlang dum plang 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 burung dare burung merpati asimine milik Bang Jali la 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 la. Lame-lame panas juga nih. Waduh, si Mine tuh ada apa dia lewat kemari? Pasti dia lewat sini mau ketemu sama gue. Neng Mine. Bang Jali. Mau kemana? Mau belanja?
Iya Bang Jali. Oh deh, hati-hati ya. Ntar Bang Jali nyusul. Tapi kalau Bang Jali udah selesai ngerjain nih, ya? Iya deh Bang. Mina tunggu ya. Iya. Mine, bagaikan kembang di pagi hari, seger banget Mine. Abang jadi deg-degan jadinya. Pantesnya Mine, enak kali Mine kalau dibawa pulang. Nah, yang enak dipetikin bunga lagi 2 lagi kali ya. No, yang ono no baru mekar. Mina, makin boto aja nih. Ah Mas Dedi bisa aja. Mau beli apa nih? Itu biasa, mau bikin kimlo. Jangan khawatir, mau kimlo kayak kemle komlo, pokoknya buat Mina ada deh. Ngomong-ngomong nih, Maron malam minggu nih, mau kemana? Ada aja. Kok begitu sih? Ya habis Mas Dedi nanyanya begitu. Habis gimana? Neng Mina, Neng Mina. Aduh, si cakep. Neng, bunganya mekar lagi buat Neng. Bang Jali, Mina kan udah bilang nggak usah repot-repot ngasih Mina kembang. Habis bagaimana ya Neng? Setiap pagi abang nyiram kembang, terus ada yang mekar. Abang ingat terus sama Neng Mina. Perasaan hati abang pengen deh metik. Nih buat Mina. Jangan mau Mina, buat apaan kembang berduri begitu? Jali, udah nggak zaman ngasih kembang, ada juga ngasih sayuran. Ah, sayuran buat apaan? Gua kagak doyan. Lo nggak tahu sayur tuh buat kesehatan. Sayuran buat kesehatan, bodo amat. Udah jangan dengerin Mina. Kalau dia bisa ngasih kembang, abang juga bisa ngasih ini nih. Apaan tuh? Jali, nih bunga sedap malam. Kalau di samping buat pajangan, bisa juga buat sayur. Coba gue lihat. Ya, ini sih kembang pisang. Enak aja lo ini kan pakai modal belinya main buang-buang aja. Lagi lu ngehina kembang gue. Kembang lo tuh berduri. Terus kenapa? Kenapa? Lu mau apaan lagi? Mau apa lagi lu? Apaan sih? Ribut-ribut malu sama tetangga itu sama yang jalan itu loh. Gara-gara lu tuh. Dia duluan tuh. Lu. Bapak, selamat pagi Pak. Selamat datang. Kok nggak bilang-bilang mau pulang Pak? Saya mendadak kepingin pulang udah. Iya. Kalian semua baik-baik saja kan? Alhamdulillah Pak, baik-baik. Ibu lagi sarapan di ruang makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya pulang juga. Saya mendadak pulang karena saya harus bicara dengan Kelvin. Oh, akhirnya kamu menyadari bahwa Calvin telah berbuat curang sama kamu? Bukan. Saya sudah memeriksa laporan yang diberikan Haris kepada saya. Dan semua staf saya mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan seperti apa yang Haris bicarakan kepada saya. Jadi kita tidak perlu curiga lagi. Tidak mungkin, Mas Haris bilang... Saya sendiri sudah memeriksanya, Mbak Yu. Dan saya rasa ini sudah bukan persoalan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, apa kabar, Pak? Baik. Duduk dulu. Iya, Pak. Kelvin, saya mau kasih selamat kepada kamu. Saya tidak menemukan kebocoran seperti apa yang dilaporkan oleh Haris kepada saya. Sekarang kamu boleh lega. Karena tidak ada lagi orang yang harus mencurigai kamu. Terima kasih, Pak. Itu yang saya kerjakan. Soalnya saya ingin menunjukkan bahwa kecurigaan Pak Adi Haris tidak beralasan. Saya mengerti.
Mana Mas Haris Bayu? Di dalam. Sebentar saya panggil. Papa sudah yakin dengan kesimpulan Papa? Yakin? Karena Papa sendiri yang memeriksanya. Saya harap Papa tidak salah. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Dan saya harap semuanya berkumpul. Selamat pagi. Saya akan mengatakan kepada kalian bahwa kejadian kemarin yang diributkan oleh Mas Haris adalah suatu kesalahpahaman biasa saja. Karena saya sendiri sudah memeriksa laporan keuangan dan saya sudah memanggil semua staf-staf saya. Semua staf saya mengatakan bahwa tidak ada kebocoran dan tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh Kelvin. Saya harap Mas Haris, Mbak Yu, dan istri saya sendiri Ranti mengerti. Dan tidak ada saling curiga-mencurigai. Karena apa yang kalian curigai semua ini tidak terbukti. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan bonus kepada Kelvin. Karena dalam kepemimpinannya setahun belakangan ini, dia mengalami prestasi yang bagus dan perusahaan mendapat untung yang besar. Maka saya akan memberikan rumah kepada Kelvin sebagai tanda terima kasih saya. Sudahlah Kelvin, ini adalah bonus buat kamu. Kamu harus terima, jangan sungkan. Saya malah yang harus berterima kasih kepada kamu Kelvin. Karena dalam masa-masa sulit, kamu telah membantu saya. Baik, kalian semua belum sarapan kan? Ayo, kita sarapan sama-sama. Saya kehilangan selera untuk sarapan. Kalian saja sarapan. Ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Maafin, saya mandi dulu. Sudah puas Papa membuat keluarga ini berantakan. Papa puas membuat mereka akan pergi dari rumah ini seperti halnya Krishna. Saya nggak nyangka Papa bisa begini picik. Keegoisan membuat Papa jadi bodoh. Berbuat ini karena Papa sayang sama Kelvin. Dia telah membangun perusahaan kita daripada anak kita sendiri. Kenapa dengan anak kamu? Hanya karena dia tidak mengikuti keinginan kamu begitu membencinya. Papa pikir dong pakai otak. Berapa persen Krishna menjalani hidupnya dengan mengikuti kemauan Papa? Berapa persen? Dia sudah menikahi Cindy. Dia sudah menikahi Ninis. Dia sudah menjadi seperti apa yang kita inginkan. Dia telah melakukan semua yang kita mau. Sekarang hanya karena gara-gara satu hal, dia tidak mengikuti kemauan Papa. Papa sudah begitu membencinya. Dan Papa menutupinya dengan perbuatan yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal yang bagaimana? Berbuat yang tidak pakai logika. Untuk apa kamu membandingkan Kelvin dengan Krishna? Membelikan Kelvin rumah hanya karena dia tidak berbuat kecurangan. Sementara Krishna yang sudah bertahun-tahun mengabdi di perusahaan kita, hanya kamu bayar dengan perkataan. Dia bukan anak kamu. Lalu kamu mengambil semua miliknya. Mengambil uangnya, mengambil rumahnya, mengambil tabungannya, dan mengambil kasih sayangnya terhadap keluarga ini. Kamu benar-benar jahat. Papa tidak jahat. Kamu jahat. Kamu tidak berperi kemanusiaan. Kamu egois. Saya tidak akan tanggung kalau hidup kita menjadi berantakan hanya gara-gara kamu egois. Kamu jangan mendoktrin saya. Saya tidak egois. Saya tidak jahat. Saya hanya menjalani hidup. Hidup yang saya anggap benar. Kalau Mama keberatan silakan. Silakan Mama marah. Tapi saya tidak akan mendengarkannya. Saya mau sarapan sama Kelvin. Kamu mau ikut?
Tapi saya nggak rela, Mas. Saya tidak rela dibegitukan. Baru aja mendapat keuntungan seperti itu, sudah dapat bonus rumah. Saya sebagai pemegang saham nggak pernah menerima hal itu. Kita harus protes, Mas. Saya rasa Arif itu sudah gila. Iya, saya udah kepikiran seperti itu. Tapi nanti Arif mau ngomong apa lagi? Kamu tahu sendiri kan, laporan yang saya berikan ditangkap ini seperti itu. Malah dia bilang saya mengada-ngada. Nanti ditambah lagi kasus ini dia ngomong apa? Mas, tapi Mas betul kan? Mas sudah menemukan kecurangan pada si Calvin kan? Iya, ini udah sangat akurat. Malah saya tidak yakin dan saya tahu pasti bahwa Arif tidak pernah menanyakan pada anak buahnya, pada seluruh stafnya. Tapi saya nggak habis pikir, apa sih maunya Arif? Kita bantu kok malah kita dibeginikan. Tapi saya akan terus mencari bukti. Saya akan tanyakan pada seluruh staf, apakah Arif pernah menanyakan seperti ini. Tapi apa mereka mau ngomong? Ini kan menyangkut Arif, pemilik perusahaan, Mas. Iya, saya akan pakai cara saya, cara yang sangat halus. Dan saya akan buktikan sama Arif bahwa apa yang telah saya lakukan itu benar. Tekad saya sudah bulat. Kita harus keluar dari rumah ini. Kita harus buktikan sama mereka. Kita harus mempunyai harga diri. Tidak seperti Calvin, penjilat untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Loh, jadi kita nggak jadi protes? Ah, sudahlah. Itu malah menjatuhkan harga diri kita. Jadi kamu sudah bulat untuk menikah lagi, Calvin? Udah, Pak. Itu pun atas permintaan Tegar. Karena katanya dia mau punya adik lagi. Akhirnya saya bisa temukan wanita yang cocok, Pak. Kelihatannya juga Tegar sangat cocok dengan dia. Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Karena akhirnya saya memutuskan untuk menikah lagi. Tapi itu juga bukan berarti saya melupakan Kinanti. Kami mengerti. Biar bagaimanapun kamu harus menikah lagi, Calvin. Kamu kan masih muda. Kamu membutuhkan pendamping hidup. Dan kamu juga membutuhkan ibu untuk Tegar. Tapi Papa hanya bisa mengharap kamu bisa mencari wanita yang mengerti dan bisa menyayangin kamu dan Tegar. Papa merestui kamu, Calvin. Kalau kamu sudah menikah, Vin, kamu tidak tinggal di sini lagi. Nanti saya akan mencari tempat lain, Ma. Loh, mencari tempat? Papa kan sudah memberi kamu rumah. Kamu bisa tinggal dimanapun kamu mau, Vin. Tapi Mama harap Tegar tetap ada di rumah ini. Mama tidak mau kehilangan cucu setelah Mama kehilangan semuanya. Betul juga kata Mama. Kalau kamu nanti menikah, biar Tegar tinggal di sini. Nanti saya akan bicarakan dengan Tegar, Pak. Aduh, Ibu, biar saja nanti saya yang nyuci, Bu. Kenapa Ibu yang nyuci? Ya aja udah, saya lagi kesel. Makanya. Kenapa jadi begini, Dah? Kenapa Arif jadi berbuat seperti itu? Apa salah kami? Apa, Dah? Aduh, Bu, maaf. Saya mah tidak mengerti apa-apa. Tapi kalau menurut saya mah, mungkin Pak Arif teh lagi banyak pikiran, Bu. Udah atuh, Bu. Kalau Ibu menangis, saya jadi ikut sedih. Kita main yuk.
sakit ya? Enggak, aku lagi sedih. Sedih kenapa? Aku mau menikah lagi. Loh, kamu kan yang minta sendiri kok papa kamu menikah lagi. Kok sekarang kamu malah sedih? Nanti kalau papa kamu udah menikah, papa kamu akan punya anak dan kamu punya adik seperti aku. Tapi papaku akan menikah lagi dengan orang yang sudah punya anak. Dan anaknya itu nyebelin. Dulu kakiku disengkat sampai jatuh. Kemarin waktu berenang aku tenggelamin. Dan tasku diceburin sampai papa marah. Sekarang kalau papaku nikah, dia akan ngejahatin aku terus. Aku nggak mau ketemu sama dia lagi. Aku takut. Kenapa kamu nggak bilang sama papa kamu? Dia akan dimarahin. Gak mungkin, Jara. Gak mungkin gimana? Papaku nyuruh aku agar mengalah dan bersabar menghadapi anak itu. Gak bisa begitu dong. Itu namanya gak adil. Habis? Kamu harus balas, Tegar. Kalau kamu gak balas, anak itu akan semena-mena sama kamu. Apalagi ibunya mau jadi ibu kamu. Dia akan setiap hari ngerjain kamu. Sekarang gini aja. Kamu harus balas tanpa ketahuan papa kamu. Gimana caranya? Gimana, Ken? Kamu kapan ketemu sama dia lagi? Nanti malam. Papaku akan memperkenalkan Tante Grace dengan Eyang. Nanti malam itu kamu harus balas. Tapi aku nggak bisa. Kalau sama kamu pasti aku bisa. Aku nggak bisa ke rumah Eyang. Kenapa? Pasti papa nggak ngizinin aku. Papa kamu pasti ngizinin. Enggak, pasti papa nggak ngizinin. Soalnya papa marahan sama Eyang. Eyang juga pasti nggak ngizinin. Eyang kan marah sama papa. Kamu sendiri aja deh, Tegar. Enggak, aku nggak bisa. Aku mau sama kamu. Aku nggak bisa. Kamu pasti bisa. Nanti aku minta izin sama Eyang. Terserah kamu deh, tapi aku nggak yakin. Kamu lihat aja. Pasti aku bisa ngebujuk Eyang. Papa sudah yakin kalau Masmu itu masih mencintai Tiara. Tapi nampaknya Tiara tidak bisa menerima Masmu. Dia pikir barangkali Masmu itu main-main. Papa jadi kepikiran. Papa nggak mau kakakmu kecewa untuk yang kesekian kalinya. Jadi papa maunya gimana? Papa mau Mas J balik lagi sama Kak Tiara? Kalau bisa ya seperti itu. Sekarang kan problemnya sudah tidak ada. Dan mamahmu juga sudah pasrah. Jadi papa rasa tidak ada salahnya kalau mereka bersatu lagi. Awalnya Pinky pikir juga gitu, Pak. Tapi seperti omongan papa kemarin kan bahwa untuk menyatukan mereka kembali itu nggak gampang. Sementara kemungkinan besar sekarang Tiara itu sudah kembali sama pacarnya yang dulu. Tapi sekarang masalahnya lain, Pinky. Kemarin papa sempat mendengar di telepon kalau Tiara tidak jadi menikah dengan kekasihnya itu. Jadi? Ya, papa ingin kamu menjadi pihak ketiga yang berusaha untuk menyatukan mereka kembali. Papa ingin kamu menjadi comblang mereka. Hah? Kenapa dengan anak kamu? Hanya karena dia tidak mengikuti keinginan kamu, kamu begitu membencinya. Papa pikir dong pakai otak. Berapa persen Krishna menjalani hidupnya dengan mengikuti kemauan papa? Berapa persen? Untuk apa kamu membandingkan Kelvin dengan Krishna? Membelikan Kelvin rumah hanya karena dia tidak berbuat kecurangan. Sementara Krishna yang sudah bertahun-tahun mengabdi di perusahaan kita, hanya kamu bayar dengan perkataan. Dia bukan anak kamu. Kamu tidak berberi kemanusiaan. Kamu egois. Saya tidak akan tanggung kalau hidup kita menjadi berantakan hanya gara-gara kamu egois. Eyang, besok Tiara boleh kesini nggak? Tiara? Iya, anaknya Pak Ade Krishna. Dia boleh nggak kesini, Eyang? Tegar kangen nih. Boleh, Eyang? Iya. Ya boleh dong, Tegar. Kenapa enggak? Bener, Eyang nggak marah? Enggak Tegar. Eyang tidak marah sama Tiara. Kapan saja Tiara mau datang silahkan. Dan tolong sampaikan ke Tiara. Eyang kangen sekali sama Tiara.
Bener Eyang? Iya. Asik, tinggal telepon Tiara ah. Halo Tiara, kamu jadi tetap datang kan? Kata Eyang gak marah sama kamu. Malahan Eyang jadi pengen ketemu sama kamu. Gimana Tiara? Tapi aku minta izin sama papa dulu. Pokoknya kamu harus datang Tiara. Ini kesempatan kita. Insya Allah aku akan datang. Aku juga tahu. Ya udah Tiara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tegar. Bagaimana kabar Tiara, Tegar? Dia kan sering ketemu dengan kamu di sekolah. Tiara baik Eyang. Dia suka cerita sama kamu. Cerita apa Eyang? Ya, cerita apa aja. Mungkin tentang Tiara dan bapaknya. Kayaknya enggak Eyang. Dia cuma cerita kalau dia tugasnya menjaga adik Dio di rumah. Tiara juga sering berada di rumah karena papanya sudah mulai bekerja. Jadi dia tinggal di rumah bersama adik Dio dan Tante Ninis. Tegar, kamu tahu nggak sekarang di mana dia tinggalnya? Tiara sih cerita kalau papanya itu mengontrak rumah. Rumahnya tidak sebesar ini, rumahnya kecil. Tapi kata Tiara dia betah karena di situ ada papanya dan adik Dio. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.